يا من نظر قلبي معلق معهم في أرضهم وسماهم وليس عندي كما هم أرج بهم يوم صلوا نور الماء كم لي أقلب خصالي أيامها وليالي البر والبحر مالي وزرعهم من حبي الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله، وخصوصا مؤسس هذا المعهد الحبيب دروس بن سالم الجوفي والشيخ ياتي ميمون زبير والشيخ الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السكر وأصول وفروعهم وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح الحبيب حسن بهارون وكي هذه شفي عظمي وجميع شيوخنا من الكيائية ومن الحبائب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati seluruh para asatis, para habaib, para santri yang saya cintai, wabil khusus Ustadz Ahmad bin Uthman wa Ustadz Jamal wa para habaib ya Albi Fauzan bin Syekh Bakar dan seluruh asatiz yang saya muliakan, saya hormati. Alhamdulillah. Dan juga kepada seluruh para tamu yang hadir di malam yang mulia ini. Alhamdulillah ala jami'i ni'amillahi subhanahu wa ta'ala. Ada satu riwayat hadis, para muhadditsun mengatakan hadza haditsun sahihun li ghairi. Ini adalah hadis yang sahih karena dikuatkan ya dengan riwayat-riwayat yang lain. Yuqawwiyu ba'daha ba'dha. Dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Artinya hadis ini riwayatnya sangat banyak dan saling menguatkan satu dengan lainnya. Bahkan tokoh ulama yang mungkin berbeda secara manhaj dengan kita, Syuaib Arnaud menyatakan hadis ini hadis hasan sahih. Wa fi riwayah haditsun sahihun li ghairi. Hadis sahih yang dikuatkan dengan hadis-hadis yang lainnya. Hadis tersebut adalah isyarat dari Nabi terkait ihtifal bil maulid, yaitu merayakan hari kelahiran Nabi. Hadis ini juga mengisyaratkan bahwa para nabi-nabi terdahulu mereka telah mengabarkan kepada kaumnya akan lahir pemimpin para anbiya, para rasul, bahkan disebutkan namanya yaitu Sayyiduna Ahmad atau Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Biasanya orang terpaku dengan gaul, harus ada dalil sabda Nabi. Kalau tidak ada sabda Nabi tidak bisa dikerjakan. Atau biasanya terpaku kepada fi'il Nabi, apakah dilakukan oleh Nabi. Atau terpaku kepada takrir, ketetapan Nabi, ma fu'ila amamahu fa'agarra, sesuatu yang dilakukan di hadapan Nabi kemudian Nabi menetapkan perbuatan tersebut. Memang ini secara definisi dari kalangan muhaddithin kita ketahui arti hadis itu ma'udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Yang namanya hadis segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, yaitu ucapan beliau atau perbuatan atau ketetapan atau sifat. Nah, itu terminologi daripada hadis menurut para ahli hadis. Tapi kita harus tahu bahwa ada golongan disebut dengan ashabul dzauq atau ahlul dzauq. Mereka beragama melaksanakan sunnah Nabi dengan rasa. Tidak hanya mereka terpaku kepada dalil semata. Itulah yang kami tambahkan. Sebenarnya hadis itu maknanya lebih luas lagi. Ma'udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min kaulin au fi'lin au takririn au sifatin au isyaratin. Nah, isyarat juga adalah hadis. Disitulah peran ulama bisa menyimpulkan apa yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dibagi al-hadis al-gauli, al-hadis al-fi'li, al-hadis at-takriri atau hadis asy-syama'il ya, atau al-hadis isyari. Nah, al-hadis isyari ini jarang dibahas. Karena yang bisa mengetahui orang-orang yang punya rasa, zauq,
di dalam menerapkan ajaran Islam dan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau secara keilmuan, ya, ini anak-anak hafal nih baikunia. Wa ma udifa lin nabi marfu'u wa ma litabin huwal maqtu'u wal musnadu muttasilu isnadi min rawi hatta al mustafa walam yabin wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil musalsalun kul ma ala wathbin ata mithlu ama wallahi ambani fata kadzaka qad hadatsani higo iman au ba'da an hadatsani tabassuman. Ya, ini secara keilmuan, secara formal. Maka isyarat tidak dikaji di situ. Karena isyarat zauk, mahabbah itu dikajinya di mana? Di dalam ilmu tasawuf. Dikajinya di mana? Di dalam ilmu akhlak. Ya, Nabi menyatakan di dalam hadis tersebut yang tadi saya nyatakan, hadis ini menurut para muhadditsun hadis sahih li ghairi. Bahkan beberapa ulama hadis seperti Al-Imam Al-Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah dan juga Ibnu Hibban, ya, menyebutkan di dalam kitab sahihnya, Rasul menyatakan, ana da'watu Abi Ibrahim wa bisyaratu Isa bi wa ru'ya ummi allati ra'at wa kadzalika ummahatun nabiyina taraina. Yang artinya, saya ini bagian dari keberkahan doanya Nabi Ibrahim. Maknanya Nabi Ibrahim pernah berdoa agar nanti kota Makkah, ya, lamma akhadha Nabi Allah Ibrahim fi bina'i Ka'bah, ya, ketika beliau awal membangun Ka'bah, itu Nabi Ibrahim berdoa, dan doanya ini diabadikan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 129 kalau tidak salah. Surat Al-Baqarah ayat 129, di mana Nabi Ibrahim setelah memulai pembangunan Ka'bah, beliau berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasula minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai pencipta kami, utuslah di tengah-tengah mereka. Mereka di sini adalah penduduk Makkah. Utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul yang juga berasal dari mereka, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatmu dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah dan mensucikan mereka. Sesungguhnya engkau innaka antal azizul hakim, maha perkasa lagi maha bijaksana. Inilah doanya Nabi Ibrahim, diutusnya Rasul di tengah-tengah penduduk Makkah, tidak lain adalah yang dimaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal Dzulqarnain, disebutkan di dalam surat Al-Kahf. Nabi Ibrahim punya jasa besar selain membangun Ka'bah. Nabi Allah Ibrahim yang mengislamkan Dzulqarnain, diajarkan manasik haji dan dikenalkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Dzulqarnain, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dan ulama-ulama lainnya, bahwa Dzulqarnain Islam, memeluk agama Islam di tangan Nabi Allah Ibrahim dan hidup sezaman Dzulqarnain dengan Nabi Ibrahim. Kemudian diajarkan manasik haji dan dikenalkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berkat doa Nabi Allah Ibrahim, lahirlah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, saya adalah da'watu Abi Ibrahim, doa daripada ayahku Nabi Ibrahim. Dan ini Allah Ta'ala nyatakan juga di surat Al-Jum'ah ayat 2. Ya, faqad ajaballahu subhanahu wa ta'ala da'watah. Allah Ta'ala mengijabah doanya Nabi Ibrahim, dan Allah nyatakan di surat Al-Jum'ah, walladzi ba'atha fil ummiyina rasula minhum yaslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabl la fid dhalalim mubin. Jadi ayat ini
jawaban dari surat Al-Baqarah tadi. Surat Al-Baqarah yang 129 ayat 129 itu adalah rekaman dari doanya Nabi Ibrahim berharap nanti muncul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kaumnya, yaitu ya Ahlul Makkah. Karena Nabi Ismail sudah bermukim di situ. Istri beliau Siti Hajar sudah bermukim di situ. Harapan itu digabul oleh Allah dan Allah jawab termaktub di surat Al-Jum'ah ayat 2 bahwa dia Allah akan mengutus seorang rasul di kalangan mereka, orang-orang yang tidak bisa baca tulis, kebanyakan ummiyin, yang dia adalah Nabi Muhammad SAW, datang membacakan ayat Al-Quran, datang membacakan hadis as-sunnah, dan mensucikan, ya, tazkiyah. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Berarti Nabi Ibrahim sudah berihtifal, merayakan maulid Nabi lewat isyarat, gitu. Menanti-nanti berharap akan lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hadis yang berikut Nabi katakan wa bisyaratu Isa bi, dan juga kabar gembira dari Nabi Isa. Nabi Isa sudah memberitahukan kepada kaumnya bahwa setelah Nabi Isa akan muncul Nabi Muhammad dengan nama Ahmad. Rasul katakan ismi fil Injil Ahmad. Nama saya di Injil itu Ahmad. Wa ismi fil Quran Muhammad. Nama saya di dalam Al-Quran Muhammad. Wa qala al-muhaqqiqun, mereka mengatakan wa nama Ahmad juga nama Nabi di langit. Ya, malaikat biasa menyebut dengan nama Ahmad. Maka setiap para anbiya, para rasul, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, kesemuanya itu selalu menyampaikan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Akan muncul seorang Nabi, pemimpin para Nabi, para Rasul di akhir zaman, yaitu beliau yang bernama Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini isyarat bahwa para Nabi berihtifal. Mereka juga merayakan dengan isyarat Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diabadikan di surat As-Saff, ya, ayat 6. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat taurah wa mubasysyiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza syihrun mubin. Ayat ini menceritakan Nabi Isa menyampaikan kabar gembira akan munculnya Nabi setelahnya, yaitu Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti isyaratnya ada di sini, harapan agar Nabi lahir. Al-ihtifal bil maulid, itu isyarat merayakan maulid. Kemudian yang ketiga kata Rasul, wa ru'ya ummi, dan ibuku bermimpi. Ya, allati ra'at wa kadzalika ummahatu an-nabiyina taraina. Ibuku bermimpi, kata Nabi. Sebagaimana juga ibu-ibu para nabi, mereka bermimpi muncul cahaya di saat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada dua makna. Ibu-ibunya para nabi juga bermimpi akan lahirnya Nabi Muhammad berupa cahaya. Makna kedua, semua para nabi yang akan dilahirkan, ibu-ibu mereka yang mengandung mereka bermimpi akan keluar cahaya. Semua para nabi. Jadi ada dua makna. Makna pertama, seluruh ibu-ibunya para nabi telah bermimpi melihat cahaya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna kedua, seluruh ibu-ibunya para anbiya, para rasul, mereka bermimpi bahwa akan melahirkan seorang nabi yang dimana disimbolkan dengan cahaya. Dalam kitab Faidul Qadir di situ diriwayatkan ru'ya ummi allati ra'at annahu kharaja minha nurun adha'at lahu kusurus Syam. Bahwa ibu saya melihat dalam mimpi muncul cahaya menjelang lahirnya saya. Muncul cahaya yang begitu terang hingga istana-istana di Syam itu bisa dilihat. Ya, karena lahirnya Nabi kan di waktu subuh.
ya, fajar sodik, buruzul fajar, itu gelap gulita berubah menjadi cahaya terang, sampai istana-istana di Syam itu bisa dilihat oleh penduduk Makkah. Dan ini kesaksian juga dikuatkan oleh Asy-Syafa'. Asy-Syafa' ibu daripada Abdurrahman bin Auf yang pada waktu itu membantu persalinan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syafa' mengatakan lamma saqata sallallahu alaihi wasallam ala yadi, ya, istahalla, ketika Nabi lahir saya, ya, jatuh di tangan saya, artinya memegang waktu bayi, ya, Nabi Muhammad bayi yang suci itu dipegang oleh Asy-Syafa'. Kata Asy-Syafa', ketika Nabi jatuh di tanganku, istahalla, muncul cahaya-cahaya, ya, di seluruh tubuh bayi tersebut. Sami'tu ghailan yaqul, di saat itu aku mendengar ada yang berkata rahimakallah wa adha'a li ma bainal masyriqi wal maghribi hatta nazartu ila qusurir Rum. Semoga Allah merahmatimu. Jadi Asy-Syafa' mendengar suara ada yang mengatakan semoga Allah merahmatimu, yaitu Nabi Muhammad, dengan sebabmu bercahaya ini alam sampai cahaya tersebut tersebar di bagian timur maupun barat bumi, dan saya mampu melihat dengan sinaran cahaya tersebut istana-istana yang ada di Romawi. Nah, ini berarti simbol-simbol keagungan menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini hadis isyarat bahwa seluruh alam merayakan ihtifal, merayakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada satu kitab, ini kitab karya Syekh Muhaddits Al-Muwarrikh Yahya ibn Abi Bakar Al-Amiri, wafat tahun 893 Hijriah, seorang ulama besar, menulis kitab berjudul Bahjatul Mahafil wa Bughyatul Amafil fi Talkhis Al-Mu'jizati was-Siyar was-Syama'il. Ya, digabung pembahasan ilmu dalail dan ilmu as-sirah nabawiyah dan ilmu syama'il, digabung jadi satu kitab, Bahjatul Mahafil. Ada juga kitab syama'il yang tidak sepopuler Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, ya, ditulis oleh Imam At-Tirmidzi, tapi kitab tersebut juga sangat luar biasa membahas syama'il Rasul, karya Al-Munawi, berjudul Ar-Raud Al-Basim fi Syama'il Mustafa Abil Qasim, ya, Ar-Raud Al-Basim fi Syama'il Al-Mustafa Abil Qasim. Di dalam kitab tersebut itu diceritakan ketika Nabi lahir, kita ketahui, ya, dalam kitab sejarah ditulis tuh, api yang ada di Persia yang sudah disembah mulai dari zaman Nabi Isa sampai masa lahirnya Nabi Muhammad. Ketika Nabi lahir, api itu padam. Api itu padam. Beliau menjelaskan ini hikmahnya bahwa adanya Nabi Muhammad akan menghilangkan orang-orang yang menjadikan api sebagai Tuhan, dan itu sudah tercatat dalam sejarah. Di masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab, kerajaan Persia runtuh dan juga disterilkan, ya, orang-orang yang menyembah kepada api. Itu simbol yang pertama. Dan kita ketahui bahwa hal itu benar-benar terjadi, bahwa penyembah api itu di saat lahirnya Rasul dan diangkat menjadi Rasul, diteruskan oleh sahabatnya di masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab, itu dihilangkan, dikuasai Persia. Kemudian orang-orang yang menyembah api itu ada, tapi sudah mulai berkurang. Nah, itu isyarat dari awal lahirnya Rasul. Padam api itu, ribuan tahun dia Nabi lahir, padam. Isyarat berikut, 14 bangunan
kerajaan Persia runtuh di saat lahirnya Nabi Muhammad. Itu menandakan bahwa kerajaan Persia akan runtuh, dan masa kerajaan itu eksis hanya bertahan 14 raja yang memimpin, mulai dari hari lahirnya Nabi sampai runtuhnya Persia. Itu yang runtuh 14 bangunan kerajaan Persia, itu isyarat kerajaan itu hanya eksis dengan 14 raja saja. Dan itu terbukti secara sejarah bahwa 14 raja itulah raja terakhir di masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian runtuh kerajaan Persia. Itu isyarat di saat beliau lahir. Kemudian juga istana Romawi juga tiang-tiangnya roboh. Itu juga isyarat di saat lahirnya Nabi Muhammad, mengisyaratkan bahwa umatnya akan meruntuhkan kerajaan Romawi. Dan itu terbukti di masa Muhammad Al-Fatih. Beliau berhasil menaklukkan Konstantinopel yang dipimpin oleh Romawi, Bizantium. Sebelumnya sudah runtuh Romawi yang lain. Romawi ini sama sudah, cuma mereka tidak mau sejarahnya dirusak. Karena kalah dengan umat Islam di Konstantinopel, mereka seakan-akan memisahkan Bizantium dan Romawi. Padahal Bizantium itu Romawi. Tapi karena malu, kalah dengan Muhammad Al-Fatih, disebut dengan Bizantium. Gitu. Kalau Romawi yang lama yang ada di Italia, itu runtuh oleh orang barbar, orang Afrika. Mereka yang meruntuhkan Romawi. Kemudian Bizantium diruntuhkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan itu sudah diisyaratkan di saat lahirnya Nabi Muhammad. Istana mereka runtuh, tiang-tiang penyangga istana runtuh. Kemudian di saat lahirnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, singgasananya iblis terjatuh. Singgasananya iblis hancur. Dan juga syaitan sudah tidak bisa lagi mencuri informasi langit. Nabi lahir, saat itu juga mereka gak bisa lagi mencuri informasi langit. Dijaga oleh malaikat, dilempar dengan meteor. Itu. Berkat apa? Maulid Nabi Muhammad. Dan masih banyak ya simbol-simbol yang isyaratnya merayakan, mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kalau kita hitung dari mulai lahirnya Rasul sampai di zaman kita itu 1498 tahun yang lalu beliau lahir. 1498 tahun itu usia kelahiran Nabi dengan zaman kita. Itu bukan masa yang singkat, tapi nama beliau selalu disebut di mana-mana. Bahkan Dr. Syekh Ali Jum'ah menyatakan di kalangan umat Islam, bahkan bisa dikatakan seluruh manusia yang saat ini hidup di dunia ini, kata Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah, sudah disensus nama terbanyak yang digunakan itu Muhammad. Yang terbanyak orang menggunakan di dunia ini nama Muhammad. Itu sesuai firman Allah, wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat namamu. Idza dzukirtu dzukirta ma'i. Apabila namaku disebut, wahai Nabi Muhammad, kata Allah Ta'ala, maka namamu juga disebut bersamaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Inilah yang saya katakan, kita harus tambah istilah hadis, ya, al-hadis isyari. Isyarat, pakai akal sehat, pakai hati yang jernih. Ini juga riwayat membuktikan bahwa ibunya Nabi itu orang besar. Mana mungkin Nabi kaitkan dengan para nabi? Nabi katakan, saya ini berkat doanya Nabi Ibrahim, dan saya ini adalah berita yang dikabarkan oleh Nabi Isa, berita gembira, dan saya inilah yang dimimpikan oleh ibu saya. Mana mungkin yang tuduhan mengatakan ibunya Nabi tidak beriman, kemudian hadis ini Nabi mengaitkan dengan para anbiya dan informasi baik. Saya katakan, seandainya ada wanita itu diangkat seorang nabi, maka hadis ini sudah menunjukkan ibunya Nabi Muhammad itu seorang nabi.
Karena dikaitkan ke Nabi Ibrahim dan Nabi Isa. Mana mungkin orang yang tidak beriman dikaitkan dengan para nabi. Saya bagian dari keberkahan doanya Nabi Ibrahim. Saya bagian daripada kabar gembira yang dikabarkan Nabi Isa. Dan saya bagian daripada isyarat mimpi ibu saya. Berarti Nabi sejajarkan magomnya dengan para anbiya. Namun wanita tidak ada yang dilantik menjadi rasul. Nah, ini salah satu hadis yang sangat kuat menjelaskan bahwa ibunda Nabi orang yang mukminah, beriman kepada Allah, dan orang yang derajatnya besar karena Nabi sejajarkan dengan para anbiya. Nabi sejajarkan dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Isa. Kemudian disebut juga ibu-ibunya para anbiya juga mereka bermimpi. Jelas dalam hadis bahwa mimpi yang benar itu dari mimpinya orang beriman. Hadis, ya. Ru'yah. Ya, ru'yah as-solihah. Kata Nabi, mimpi yang baik itu bagian daripada cabang-cabang keimanan, kata Nabi Muhammad SAW, atau cabang-cabang kenabian. Mana mungkin mimpi yang baik dimimpikan oleh orang kafir? Mana mungkin mimpi yang baik dimimpikan oleh orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini akidah, ini keyakinan yang harus kita pegang, ya, bahwa ibunda Nabi itu adalah orang yang beriman kepada Allah taala dan bukan wanita biasa. Bagaimana mungkin wanita biasa mengandung Sayyidul Mursalin? Mana mungkin manusia biasa yang bermimpi cahaya itu keluar di saat beliau melahirkan? Mana mungkin wanita biasa yang ketika melahirkan diajarkan doa oleh malaikat? Mana mungkin wanita biasa yang di dalam perutnya itu mengandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, mudah-mudahan Allah taala berikan kita fahmun sahihun, pemahaman yang benar terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terhadap agama kita, terhadap ajarannya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa lafu minkum wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'aishu insyaallah ta'ala minal aminin. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam fi kulli lahdatin abadan adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Semoga apa yang disampaikan oleh guru kita tadi menjadi pegangan baik kita, menambah akidah kita, keyakinan kita tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah, di antaranya ibunda Rasulullah yang selama ini kita mendengar selalu dihujat, difitnah mengenai tidak gimana. Sekarang kita mendengar dengan hujah yang begitu kuat yang disampaikan oleh guru kita tadi, tanamkan dalam hati kita, terutama kepada adik-adik santri, bahwa apa yang disampaikan itu menjadi keyakinan kita, menambah keyakinan kita bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah itu adalah suci dan disucikan Allah Subhanahu wa taala. Demikian dapat kami sampaikan. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini, majelis ini mendapat keberkahan, mendapat nadarah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Bagaimana Allah bersabda bahwa
Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya, semoga kita yang hadir pada undangan hadir jemaah yang hadir pada malam hari ini ya mendapat dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga sebagian dijanjikan sebagaimana disampaikan di hadis tadi. Demikian dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami informasikan kepada adik santri untuk makan malamnya dapat langsung di pantry, dan para undangan dan asatidz bisa langsung di rumahnya Al-Ustaz Ahmad. Demikian dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم